Halo, perkenalkan nama saya Danang Dwi Ahmadi Santoso dengan NIM 5170411322 dari Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro, Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Desain Interface dengan dosen pengampu, Bapak Yoga Syahria, Eskom Enkom. Poin-poin yang akan dipelajari yaitu apa itu IMK, komponen penting yang dipelajari di IMK, contoh interaksi IMK, tujuan IMK, prinsip utama mendesain antarmuka atau interface, sejarah interaksi manusia dan komputer, cabang ilmu yang terkait dengan IMK, hal yang dipelajari di IMK, dan manfaat interaksi manusia dan komputer. Saat kita menggunakan komputer, tanpa disadari sebetulnya kita sedang berinteraksi dengan komputer yang kita gunakan tersebut. Bila kita menginputkan suatu data menggunakan perangkat input seperti keyboard dan mouse, maka komputer akan mengolah data tersebut lalu hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor. Saat itulah dialog antara manusia dan komputer terjadi. Dari situlah muncul disiplin ilmu baru yaitu interaksi manusia dan komputer. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Human Computer Interaction. Jadi apa itu MK? MK merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna supaya mudah digunakan oleh manusia. Tiga komponen penting yang dipelajari pada interaksi manusia dan komputer yaitu yang pertama, manusia atau pengguna. User atau pengguna yang dimaksud yaitu pengguna individu ataupun grup. Salah satu hal penting yang dibahas dalam faktor ini yaitu indera yang dimiliki oleh manusia. Komponen yang kedua yaitu komputer. Komputer yang dimaksud yaitu sebuah teknologi baik dari PC ataupun yang berskala besar. Contohnya jika kita membahas desain aplikasi, maka aplikasi tersebut merupakan bagian komputer dalam materi IMK ini. Komponen yang ketiga yaitu interaksi. IMK memastikan interaksi antara manusia dan komputer bisa berjalan dengan lancar. Berikut contoh interaksi manusia dan komputer dalam beberapa bidang. Dalam bidang pendidikan, contohnya siswa yang mengisi soal-soal ujian berbasis komputer. Lalu orang yang belajar melalui platform belajar online atau e-learning. Dan pengisian KRS yang dilakukan oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik kampus. Kemudian dalam bidang keuangan, contohnya seperti penggunaan ATM. Lalu, seorang akuntan biasanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mengurus semua data-data keuangan sebuah lembaga. Kemudian, kasir yang menggunakan komputer untuk mencatat sebuah transaksi dari sebuah toko. Kemudian, dalam bidang kesehatan, contohnya saat kita berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas, biasanya sudah menggunakan sistem nomor antrian yang terkomputerisasi. Lalu penggunaan mesin ronsen juga ternyata bagian dari IMK. Kemudian dalam bidang transportasi, contohnya yaitu pemesanan tiket pesawat, kereta, dan bus melalui aplikasi web ataupun mobile. Tiga tujuan IMK. Yang pertama yaitu membuat software atau program aplikasi baik desktop, mobile, ataupun web yang user friendly. User friendly di sini bisa diartikan ramah dengan pengguna, sehingga pengguna bisa dengan mudah dan betah saat mengoperasikan program yang sudah dirancang. Bahkan pemula pun dapat dengan mudah dan lancar menggunakan software-nya. Tujuan IMK yang kedua yaitu mengatasi kebingungan dan frustrasi pengguna saat mengoperasikan sebuah software, juga mengatasi ketidakamanan sebuah program yang dibuat. Kemudian tujuan IMK yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan dan efektivitas kerja. Prinsip utama mendesain antarmuka. Yang pertama user compatibility, yaitu sebuah software atau aplikasi, interface-nya harus dibuat seolah-olah mengenal penggunanya, karakteristik, sifat, bahkan kebiasaan usernya, sehingga kita harus melakukan survei siapa pengguna dari program aplikasi atau software yang akan kita buat. Prinsip yang kedua yaitu product compatibility. Aplikasi harus menghasilkan report atau laporan yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual.
karena seringkali aplikasi menghasilkan report yang berbeda dengan sistem manualnya. Yang ketiga, task compatibility. Jangan membuat antarmuka yang memusingkan user. Buatlah desain antarmuka yang memudahkan user, bahkan untuk user pemula. Contohnya saat kita menginstal software, biasanya user hanya klik setup, kemudian klik next, 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 sehingga finish. Itulah yang disebut task compatibility. Yang keempat, familiarity, yaitu manusia mempunyai sifat mudah mengingat. Jadi buatlah antarmuka seperti pada umumnya dari segi layout, model, dan lain sebagainya. Hal ini akan membantu user bisa berinteraksi dengan cepat melalui antarmuka yang sudah familiar. Yang kelima adalah simplicity. Antarmuka yang memiliki banyak fitur tidaklah selamanya baik. User akan bosan jika pernyataan, pertanyaan, menu, dan informasi yang ditampilkan terlalu panjang dan berbelit. Yang keenam adalah responsiveness. Pada dasarnya manusia mudah bosan dan tidak ingin menunggu. Jadi sebisa mungkin buat sistem yang langsung memberikan respon dari input yang sudah user inputkan. Komputer secara komersial diperkenalkan pada tahun 1950-an. Saat itu, komputer adalah sebuah mesin yang sangat sulit dipakai dan tentu saja tidak praktis. Penyebabnya tidak lain karena harganya yang sangat mahal, ukurannya yang besar, dan hanya bisa dipakai oleh kalangan tertentu seperti ilmuwan atau ahli-ahli teknik saja. Kemudian pada tahun 1970, akhirnya komputer pribadi atau personal komputer diperkenalkan. Teknik antarmuka pemakai atau user interface mulai diperkenalkan, di mana hardware atau software yang dirancang harus bisa memenuhi kebutuhan pengguna atau berorientasi user-friendly. Pada tahun 1980, antarmuka GUI, multimedia, dan lingkungan kerja seperti sistem network mulai berkembang. Tahun 2000, sampai sekarang antarmuka mulai ditekankan pada perangkat mobile dan juga layar interaktif. Cabang ilmu yang terkait dengan IMK, yang pertama yaitu linguistik, merupakan ilmu yang mempelajari bahasa dan aspek bahasa, seperti bahasa komputasi dan bahasa teori formal. Yang kedua, antropologi, merupakan ilmu yang mempelajari budaya masyarakat suatu etnis. Contohnya budaya orang Indonesia akan berbeda dengan budaya orang Barat. Yang kedua yaitu ilmu komputer, merupakan ilmu yang mempelajari studi sistematik proses algoritma dan menjelaskan sistem informasi, analisis, desain yang berhubungan dengan program dan hardware komputer. Kemudian yang ketiga yaitu kecerdasan buatan, merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara user-friendly. Beberapa hal yang dipelajari di IMK. Yang pertama, prototyping, yaitu proses membuat rancangan awal sebelum mengembangkan program aplikasi. Yang kedua yaitu kombinasi warna, yaitu mengkombinasikan warna yang tepat untuk desain sebuah program aplikasi. Yang ketiga, user interface yang responsif, yaitu mendesain aplikasi agar selalu optimal desainnya di semua perangkat. Manfaat interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu usability, artinya membuat kriteria berkualitas suatu perangkat lunak seperti fungsionalitas, kehandalan, efisiensi, kemudahan pemeliharaan, dan portabilitas. Yang kedua yaitu used atau digunakan, artinya dapat membuat orang yang menggunakan merasa tertarik. Yang ketiga yaitu usable, artinya dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah dan alamiah tanpa bahaya kesalahan. Yang keempat, useful atau berguna, artinya dapat menyelesaikan apa yang dibutuhkan. Manfaat dari IMK itu sendiri adalah untuk menghasilkan berbagai sistem yang bermanfaat dan aman, artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, utilitas, ketergunaan, efektivitas, dan efisiensinya. Sekian penjelasan video mengenai materi interaksi manusia dan komputer. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.